Betapa besar kasih-Mu Allah.
sorga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk waktu, kesempatan, bahkan tempat yang ada kami gunakan ini. Peralatan yang sangat sederhana Engkau permuliakan agar firman-Mu saja yang ditinggikan, disampaikan pada petang hari ini. Buat semua teman-teman kami, para hamba Tuhan yang mengikuti acara ini, Tuhan memberkati mereka, menyembuhkan yang sakit, memberi kekuatan yang lemah, dan menghiburkan yang susah hati. Kami sudah berdoa dengan alasan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Sore hari ini kita berbicara tentang persiapan dari gereja Tuhan untuk mengalami pengangkatan. Saat ini semua gereja sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong hari kenaikan Yesus Kristus yang sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Yang kita semua orang Kristen, gereja Tuhan, sedang mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita, persiapan kita pada waktu pengangkatan nanti. Seringkali orang menyebut sebagai rapture. Jadi Kristus sebagai kepala itu sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita, Anda, saya, kita semuanya sebagai gereja eklesianya mempersiapkan pengangkatan kita. Jadi kita nggak bisa fokus mundur Yesus naik ke surga. Tetap itu merupakan firman nubuatan yang digenapi, yang akan sedang digenapi, dan yang masih akan digenapi, tentang bagaimana kita sebagai tubuhnya soma untuk mengalami pengangkatan. Jadi Yesus sebagai kepala atau kepale sudah naik. Sekarang tubuhnya untuk bisa layak naik, seperti dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-17, bahwa pada waktu sangkakala itu berbunyi, then we will be catch away in the cloud for the meeting of the Lord in the air. Dalam bahasa Yunani ini juga digunakan kata harpagesomenta, diangkat bersama-sama. Nah, itu yang kita akan bicarakan pada sore hari ini. Yesus selama 40 hari itu ketika dia bangkit, maka dia manfaatkan waktu untuk mencari, menemui, mengumpulkan, membina, merefresh ke-11 murid-muridnya yang telah bubar, dan mereka masing-masing mencari jalan hidupnya sendiri-sendiri karena kecewa, frustrasi, dan ketakutan meliputi mereka. Itu kondisi pada waktu itu. Seperti saya tadi katakan bahwa itu sudah berlalu kan, sudah 2000 tahun yang lalu lebih. Tapi semua ayat firman Tuhan yang ada pada waktu ini sekarang itu diungkap rahasianya. Dari 11 murid Tuhan itu terbagi 3 kelompok mereka. Mereka 3 kelompok terpecah karena dari 11 itu kan harusnya 12, tapi satunya kan juga sudah mati. Ada kelompoknya Kleopas di dalam Lukas 24 ayat 25. Ada kelompok Petrus. Mereka masing-masing dengan pola pikir mereka, selevel mereka. Kelompok Petrus itu di dalam Yohanes 21 ayat 12 sekian sampai 17. Lalu kelompok ketiga itu kelompok Thomas yang 20. Itu mereka terbagi kelompok-kelompok bersama orang percaya
maka ditandai ketakutan. Nah, kita perlu mengungkap bahwa apa yang terjadi pada waktu itu, apa yang terjadi pada waktu itu dalam kelompok-kelompok itu terjadi juga sekarang dalam menyongsong pengangkatan kita, rapture itu. Itu masalahnya, kita tidak bisa mundur bicara, tapi kita baca yang dulu menjadi nubuatan. Jadi kelompok pertama itu kelompok Kleopas. Dalam kelompok itu mereka berjalan tanpa beban apa-apa. Dan Yesus tahu itu mereka ada 2 orang yang harus dia capai. Beban yang ada pada Yesus itu ketika dia masuk di antara mereka menjadi 3 orang. Mereka tidak kenal Yesus siapa. Pikiran mereka Yesus sudah mati. Ayat mengatakan bahwa Yesus mengikuti pembicaraan mereka. Nah, inti yang perlu kita garap pada sore hari ini yaitu Yesus menegur mereka di dalam ayat yang ke-25 Lukas 24. Yesus katakan, "Hai bodoh dan lamban." Artinya secara tipologi itu kan menunjuk pada kondisi kita sekarang, gereja sekarang kita semua. Kita tidak bisa menunggu rapture itu dalam kondisi bodoh dan lamban, nalar itu lemah, nggak bisa. Yesus mengatakan 2 kali kata bodoh itu di dalam Alkitab ketika dia menunjuk kepada 5 pengantin wanita yang menyongsong dia, bodoh juga itu. Jadi bodoh itu dan lamban, daya nalar tentang firman itu tidak disukai oleh Yesus. Namun satu kita sekarang, zaman now ini, kita perlu belajar, terus belajar. Kalau kita melatih, kita punya nalar kita itu, nalar logika kita itu dilatih, cekatan. Karena yang kita hadapi itu walaupun sudah dikalahkan, Lucifer itu sudah dikalahkan, tapi ada peperangan besar yang akan terjadi nanti, dihabisi dia. Dia belum dihukum, masih beredar-edar. Hanya bisa kita hadapi dengan cerdas. Jadi pertama itu kelompok Kleopas ini itu Ayat 25 sudah catat baik. Hai bodoh, oh bodoh dan lamban kamu. Kamu tidak mengerti nubuatan. Nah, nubuatan pada waktu itu sudah digenapi. Tapi apa yang terus itu menjadi nubuatan lagi untuk sekarang kita. Kita harus bisa mengatasi itu. Jangan bodoh. Bodoh itu hanya bisa diatasi dengan belajar. Terus belajar. Nah, untuk bisa menjawab itu, Yesus masuk dalam rumah, mereka tidak tahu mereka pikir orang yang kebetulan lewat. Lalu dia melakukan hal yang paling dipahami oleh mereka. Dia memecahkan roti. Waktu dia pecahkan roti, mereka tahu bahwa yang lakukan itu cuma Yesus. Baru mereka sadar, tapi dia pergi. Nah, untuk kita sekarang yang sedang persiapan rapture, pengangkatan gereja, semua orang lagi menunggu kapan di pengangkatan. Apakah kita memecahkan roti enggak? Mengungkap roti hidup itu. Itu solusi yang Yesus berikan. Bodoh dan lamban. Itu hanya bisa diungkap dengan pemecahan roti. Satu, pemecahan roti itu bisa menunjuk kepada perjamuan kudus. Itu ciri daripada Yesus. Tapi ungkapan lain itu pemecahan firman Tuhan. 66 kitab itu dipecah-pecah, dibuka. Ini yang kita harus waspada. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, kita harus mengungkap rahasia firman tentang rapture itu, pengangkatan itu. Kelompok yang kedua, kalau saudara memperhatikan baik-baik itu, kelompok Petrus yang Yesus katakan di situ itu, mari makan. Di atas 20-12 itu. Artinya mereka putus asa. Mereka kembali, kelompok mereka itu kembali pada profesi mereka karena makan. Mereka lapar, harus hidup. Maka ucapan Petrus pada waktu itu
pada waktu dia lari dari peristiwa penangkapan penyiksa. Dia katakan, saya mau pergi mencari ikan. Hidup, keluarganya harus makan. Dengan cari ikan mereka kasih makan. Padahal Yesus sudah buktikan bahwa bukan cari ikan dapat uang. Ikan harus kasih makan. Jadi kalau orang ditangkap oleh kita sebagai fisher of men, menjala manusia, orang yang dicari itu mampu kasih makan sama Tuhan. Kan begitu. Tapi waktu Yesus datang di tepi danau itu, dilihat mereka setengah mati. Kalau kita lari dari pekerjaan Tuhan, pasti susah di hidup itu. Apalagi saya katakan tadi, kita menghadapi rapture, pengangkatan kita. Yesus sudah naik, selesai, kepala sudah. Kita tubuh, the body of Christ, soma gitu. Kita harus naik. Ya, kita harus naik, tidak bisa kita tidak naik. Nah, kita tidak bisa naik tubuh ini kalau tidak diberikan firman yang kuat. Yesus tahu mereka lapar. Mari sini makan. Mereka makan. Yesus puasin mereka dengan makan. Kekurangan ikan aja dia bilang, banting kanan, labukan, bukan musim makanan. Di mana Yesus suruh melimpah itu ikan. Begitu. Lalu Yesus sudah makan. Mereka sadar itu Yesus makan. Yesus juga tidak suruh makan tanpa dasar. Yesus juga sudah siapkan roti panggang dan ikan lebih dulu. Kalau mereka turun, Yesus bilang, bawa seberapa ikan untuk kamu makan juga. Nah, mereka bawa. Lalu setelah makan apa? Yesus pulang? Tidak. Nah, kalau saudara membaca ayat 15 sampai ayat yang ke-17 itu, bagaimana Yesus mengajar tentang pastoral itu. Jadi kembali pada rapture itu harus cerdas, cekatan, otaknya cekatan. Nah, bagaimana cerdas dan cekatan itu tergantung kelimpahan makanan. Kita tidak akan bisa cerdas kalau tidak banyak firman. Tidak bisa mau belajar apa. Kita tidak bisa kalau cuma asal-asalan begitu, jadi tidak bisa. Ini rapture ini pengangkatan mutlak. Nah, setelah mereka kenyang, Yesus bilang, duduk, saya mau ajar kamu tentang pengembalaan pastor. Setelah makan, baru diajar mereka bagaimana kasih makan. Ada 3 perkataan Yesus tentang makan. Pertama Yesus katakan, feed my lamb. Beri makan anak domba. Bukan domba, anak domba. Beri makan anak domba. Feed my lamb. Itu menuju kepada jiwa-jiwa yang masih Kristen sangat dasar ya. Orang bilang tingkat elementer. Bagaimana memberi makan? Sebelum memberi makan jemaat itu, domba-domba, makan dulu. Jadi selama sebagaimana itu nggak makan, mau kasih makan apa? Nah, itu 3 tahapan kan. Ada anak domba, my lamb. Yang kedua, feed my sheep. Memberi makan domba. Itu Kristen yang jiwa-jiwa yang sudah dewasa, bukan lagi anak-anak. Nah itu, bayangkan hebatnya Yesus. Dia bicara feed my sheep, my lamb. Sebelum itu dia katakan, kamu makan. Ayo makan. Nah, saat ini kan kita prihatin dengan kondisi-kondisi yang makin hari makin sulit. Belum lagi masalah virus yang bergentayangan. Banyak jiwa-jiwa kan kelaparan sebenarnya. Kalau mereka mengimpor KKR besar-besaran untuk bisa kasih makan. Tidak salah, itu harus juga. Mungkin ada menu yang baru. Dan selalu baru menu dari Tuhan itu. Tapi diri sendiri makan kelimpahan dulu dari Yesus. Baru Yesus perintahkan kasih makan. Yang pertama, feed my lamb. Tingkat dasar, the principle of doctrine of Christ, prinsip dasar.
percaya menerima Yesus, bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus. Pertama, ya kan itu. Yang kedua, feed my sheep, memberi makan tingkat dewasa. Bisa nggak kita? Kita jangan kasih makan yang sudah dewasa hanya dengan makanan dasar, bicara pertobatan. Oh, nggak bisa lagi itu. Suruh bertobat dengan pertobatan, nggak bisa lagi. Dia punya makanan sudah lebih dewasa. Sheep, feed my sheep, kasih makan. Level berikutnya, yang ketiga itu kelompok Petrus itu dikatakan shepherd my sheep, gembalakan. Bagaimana mengembalakan? Pastoral, disebut sebagai pastoral. Untuk menghadapi rapture itu segitu. Sekali kita dengungkan rapture, tapi bodoh dan lamban nggak bisa, terus lapar nggak bisa, harus makan juga tahapan. Nah, begitu saudara. Nah, kelompok ketiga, kelompok Thomas itu penuh dengan ketakutan, mengunci diri, menutup diri dari kegiatan-kegiatan seminar yang hebat. Kita tidak bicara Thomas yang dulu udah lewat, tapi menutup diri dari ada seminar yang hebat. Saya baca di mana-mana maupun di luar negeri seperti ada seminar, ada crusade. Tapi takut kita memendung kita punya diri, jangan sampai termakan doktrin. Salah itu. Kita punya discerning of spirit. Karunia discerning of spirit. Discerning kinds of spirit. Bagaimana membedakan roh palsu yang sedang datang mengajar kakak. Kita tahu. Saya menutup diri ini diterobos oleh Yesus. Dengan menerobos tembok rumah mereka, pintu lagi tertutup. Nah, itu sebabnya Yesus menerobos tembok-tembok yang kita bangun. Wah, itu kan kakek gereja A, itu seminar pendeta di gereja B, itu seminar pendeta C. Ya, memang kita waspada dari doktrin yang tidak pas. Tapi kita membuka diri. Ini kelompok ketiga, kita terbagi seperti yang kita katakan, bukan saya ngarang-ngarang, nggak ada itu. Makanya Yesus menerobos itu tembok yang menutup pintu organisasinya, sehingga dari dulu gitu aja tidak ada perkembangan. Gereja lain sudah lari 60, kita masih lari 10, susah. Hantem. Tapi juga yang bisa membongkar tembok-tembok itu juga orang seperti Yesus. Dalam roh dia menembus mereka. Nah, saudara yang Tuhan sudah kasih, itu 3 kelompok yang harus kita benahi diri kita. Tidak lagi bicara Thomas, tidak bicara lagi Petrus, tidak lagi bicara Kleopas yang dulu terlambat. Kondisi sekarang ini. Dan itulah Yesus begitu hebat. Ini masa dalam 40 hari Yesus mencapai 11 orang murid pentolannya. Mereka diliputi 3 hal itu. Kita belajar ini di dalam gereja kita menghadapi rapture, pengangkatan, atau dikatakan harpagesometa, catch up. Tak bisa hanya seruan, pengangkatan. Kalau kita menonton film yang tidak salah ya, saya yang melihat orang naik seperti itu, bagaimana dengan kita? Naik enggak? Selama bodoh dan lamban, selama masih lapar firman, selama masih ketakutan, kita tidak bisa kasih makan cepat. Mari kita dibangunkan. Kita punya rohani pada sore. Ini satu kebangunan rohani pada sore hari. Jadi katakan ya dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat itu, then we will be catch up
in the clouds for the meeting of the Lord in the airs. Tuhan naik batas pandangan awan, itu terminal. Nah, kita juga naik jumpa di terminal itu bersama-sama. Harpage someta enepelais eis apantesinto kurio eis aena. Bagaimana? Sudah saya ulangi, saya katakan kita tidak bisa membakar semangat untuk pengangkatan. Seringkali KKR pengangkatan ranger itu ulang yang di Muhammad juga tentang bertobat, ketinggalan jauh. Materi jauh sekali ketinggalan. Nah, bagaimana kecerdasannya itu? Nah, kecerdasan itu oleh Yesus dalam Matius 25 itu menyongsong dia sebagai mempelai laki-laki itu. Tidak boleh bodoh, lambat jam menyiapkan pelita, pergi beli karena habis, harus cepat kembali, harus cerdas, terlambat ditolak. Mari saudara, ini firman Tuhan. Kita bongkar itu pintu-pintu, tembok-tembok kita untuk pengajaran yang kuat, yang sehat, yang mendewasakan. Yesus juga berbicara tentang kesulitan hidup, penyakit yang menghantam dunia itu dibicarakan oleh Yesus yang disebut dalam tribulation, masa kesukaran besar. Yesus mengajar itu di dalam Matius 24 dan 25, di dalam teologi disebut mata kuliah eskatologi. Itu bagaimana kita harus dewasa tadi itu, tidak bisa dikasih minum susu. Celaka gereja yang masih anak-anak, masih bayi minum susu. Itu kan dasar, basically elemental, harus advance naiknya lebih tinggi. Celaka gereja yang masih minum susu anak-anak, dan itu diterangkan oleh Paulus dalam kitab Ibrani pasal 5 dan 6 itu. Minumannya jangan susu, makanannya harus makanan keras. Setelah Yesus katakan itu, jangan berikan susu, lari ke pegunungan, lari, run to the mountains. Itu menunjuk pada eskalasi pengajaran firman yang terus naik. Kalau saudara pergi ke mall yang besar itu kan ada eskalator. Kalau saudara di bawah itu tangga itu naik, itu eskalasi. Bagaimana kita naik, berlari. Nah, bagaimana berlari kalau lapar? Gak bisa. Itu dua kata di dalam Matius 24 itu. Celaka yang masih minum susu pada waktu itu, masih baik, lari ke pegunungan. Itu hebat kan? Eskalasinya. Nah ini saudara, sore hari ini firman Tuhan yang kita harus baca. Kita tidak bisa yang itu terus nggak bisa. Penekanan sore hari ini firman Tuhan tentang kita yang harus naik, bukan menunggu Tuhan naik. Tuhan sudah naik, sudah duduk sebagai Allah Bapa sebagai imam besar. Bagaimana kita naik tadi? Nah, 3 poin tadi itu dalam kelompok. Kita masuk kelompok mana? Kelompok bodoh dan lamban, kelompok kelaparan, atau kelompok ketakutan. Kita cek ke diri kita sendiri. Ketakutan karena takut doktrin orang. Ya memang harus kita waspada. Itu saudara yang kita perlu waspada pada sore hari ini. Kita tangkap pemberitaan. Kita nggak tangkap ini ya sulit sekali kita. Kita nggak boleh ada kata biasa-biasa, udah boleh. Dalam Tuhan tuh nggak ada biasa-biasa, harus luar biasa. Kalau kita lihat perkembangan Yesus sendiri, pertumbuhan dia sebagai manusia, ya sebagai sains, dikombin ya Roh Kudus dengan Logos, itu dia mempunyai tahapan juga. Umur 12 tahun itu sudah bicara sama dokter.
umur 30 tahun dia kelompok lagi bicara sama orang yang hebat itu. Ahli Taurat. Dia bagaimana cerdas dia. Itu ada di Markus pasal 6. Dikatakan seluruh ahli Taurat turun dari gunung kampung-kampung mendengarkan dia. Siapa yang bertanggung jawab kalau rapture terjadi malam ini? Gembala-gembala yang bertanggung jawab. Saya dan saudara bertanggung jawab. Bagaimana solusinya? Dipecahkan itu roti. Dibuka pasal itu, dibuka ayat itu roti yang dipecah-pecahkan. Begitu. Saya pikir pemberitaan sore ini memberkati kita. Kita jangan terperangkap dengan 3 hal itu, sangat fatal. Kita merubah mindset kita, bukan kita menghadapi kenaikan Tuhan, tapi menghadapi kita yang harus naik, catch up in the air. Itu yang paling penting. Tuhan itu dia luar biasa. Yang bodoh dan lamban solusinya pemecahan. Yang lapar dan kecewa kasih makan yang kenyang. Baru diajar 3 step. Feed my lamb, feed my sheep, shepherd my sheep. Dan ketakutan tadi itu. Nah, sudah ada satu yang saya perlu tambahkan pada saudara ini, bahwa terobosan Yesus itu menerobos pintu tembok yang tertutup rapat itu. Waktu dia masuk, dia masuk, orang pikir setan kan, host. Tapi dia katakan apa sih? Lihat tangan saya. Sebenarnya dia katakan, saya Yesus yang tersalib. Lihat kaki saya, bekas luka. Dan lihat lambung saya, bekas luka. Ini yang membawa kita kepada pengertian yang tajam ke depan, bahwa Mesias palsu, saudara, Yesus palsu itu tidak tersalib. Nah, kehebatan dia menerobos pintu sama tembok itu kan, orang pikir roh, harus dalam roh. Pemberita firman tidak apapun harus dalam roh, tapi sewot apapun juga dia harus tersalib. Makanya Paulus katakan, kami memberitakan tentang Yesus yang telah tersalib, had been crucified, bukan tersalib, telah tersalib. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan jumpa lagi pada hari Kamis petang yang sama, jam yang sama. Kalau saudara sedang mempersiapkan perjamuan kudus, silakan, saya juga lakukan itu. Karena itu diajarkan oleh firman. Seberapa banyak kali mengingat kematianmu yang hebat. Mari kita tundukkan kepala untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pencerahan firman pada sore hari ini. Merubah mindset kami, bukan menunggu Tuhan naik atau membicarakan Tuhan naik. Dia sudah naik, sudah duduk di tangan Allah Bapa. Kami bahas oleh ini, kami, soma, tubuhnya, his body, yang harus mengalami catch up, harpazo atau rapture. Dan Tuhan sudah menjawab lewat firman Tuhan tadi. Jangan bodoh dan lamban. Jangan dalam kondisi lapar, dan jangan dalam ketakutan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati di mana saja siaran ini, live streaming ini dapat ditangkap, membangun kita sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu lagu sambil kita mempersiapkan diri untuk perjamuan. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia. Kalau saudara tahu lagu ini betapa bagusnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci, yang telah membebaskan segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah menyucikan. Ku diperdamaikan, ku diperdamaikan. Pegang tubuhnya di tangan kanan kita, tinggikan, dan darahnya kita sandarkan ke dada kita, tepat di muka jantung kita yang mungkin kesulitan memumpah darah, tapi darah Yesus ada di depan jantung kita untuk memberi kita kesembuhan, terobosan-terobosan untuk hidup yang dahsyat. Kami berdoa, Bapa terima kasih untuk firman-Mu di mana putra-Mu Yesus mendidik kami yang sedang mempersiapkan rapture, harpaso, pengangkatan kami bukan Yesus. Kami tidak dalam kebodohan dan lamban. Kami tidak dalam kelaparan firman dan tidak paham pastoral. Kami tidak dalam ketakutan dan kebodohan. Karena Roh Kudus akan mendidik kami. 3 hal. Dan dikatakan setelah itu mereka dibawa ke Bukit Zaitun. Dan Bapa, terima kasih putra-Mu sudah di sebelah kanan-Mu, sedang memandang kami, umat-Mu yang sedang mempersiapkan diri menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membacakan ayatnya. Saya bacakan ayatnya supaya kita diberkati Tuhan.
Sampai kita katakan ini, sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya ini tubuh Tuhan. Kami makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat darahnya menjadi kepala yang kita dengarkan sahabat Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang. Sudah percaya darah Yesus? Kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat darah putramu, daging daripada putramu Yesus, tubuh kematian dan kebangkitan yang kami menikmati, bukan tubuh yang belum tersalib. Terima kasih Bapa, menjadi berkat bagi semua yang mengikuti acara ini, yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni, yang jatuh dalam dosa diangkat Tuhan, yang terhilang dicari kembali sama Tuhan, yang bodoh diajari, dididik, di-refresh. Kami mengalami kesembuhan pada sore hari ini lewat firman. Kami dikuatkan, kami diampuni, dicerdaskan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagunya. Refrenya saja, selamanya aku akan memandang. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujian. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujian. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Sebab olehnya ku telah dibebaskan. Ku tak sadar besar kasih-Nya, tak sadar besar kasih-Nya padaku, melebihi tiap kesalahan. Refren, selamanya aku akan memandang dia. Selamanya aku akan memandang Jordan, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat, besar selamanya ku akan memandang Jordan, di mana Yesus mati bagiku. Katakan besar rahmat, besar bagiku orang katakan jauh lebih
Shalom. Janganlah sebelum saya tutup, saya sampaikan bahwa hari Kamis petang besok jam yang sama 17.30 atau jam setengah 6 waktu Indonesia Timur, atau setengah 5 Indonesia Tengah, atau setengah 4 waktu Malaysia untuk bicara. Tetap pemberitaan jalan ada perjamuan kudus. Kalau saudara ada saran, boleh saudara sampaikan itu ke WA saya sudah sampaikan, sehingga saya bisa terus, kami dalam taraf perbaikan sampai Tuhan datang. Itu saja. Tuhan memberkati kita sekalian. Kami tunduk kepala. Bapak, terima kasih. Sekali kami berdoa menutup mengakhiri pada ini. Kami engkau persiapkan firman Tuhan pada saat ini untuk kami. Kami akan naik. Kami akan naik recek, harpaso, untuk bersama-sama dengan sang kepala, kepale itu, mencatu dan bersama-sama sampai selama-lamanya bersama dia, kata firman. Tuhan berkati kami semua Tuhan dimanapun, baik yang ada di Indonesia, bahkan ada teman-teman yang tadi sudah menghubungi dari Belanda dan Jerman. Tuhan memberkati mereka juga. Semua sudah disembuhkan sama Tuhan, semua sudah diampuni sama Tuhan. Lebih daripada itu semua sudah diajar Tuhan. Dalam nama Yesus, nama yang besar, yang perkasa, kami sudah mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin.